Makanya semangat saya kalau ketemu Nusron itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Ada yang bikin kitab bahasa Arab. Dari Yaman ada, dari Malaysia ada, dari Oman ada, dari Makkah ada. Semuanya sudah saya jawab. Orang bisa jawab maning. Kenapa? Karena memang lah kegelati premen, kecuali gawe manuskrip palsu, kecuali gawe kitab palsu. Kenapa? Karena orang berbohong untuk sejarah di masa lalu tidak akan bisa untuk sempurna. Kenapa? Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Begini contohnya. Ada orang ngaku pengurus PWI tahun 2025. Ngakune PWI Kabupaten Cilacap. Karena bisa jadi 5 tahun maning medikelangi ku nang Presiden Prabowo. Wong jere Caimin Presiden Prabowo mah wis ora percaya ning Balawi. Tadi saya lihat di Jagat Luk Plituk Luk Pitu dan di Bejo Dunia Akhirat bahwa yang namanya Presiden Prabowo kata Caimin Ketua PKB dan menterinya Bapak Prabowo bahwa Bapak Prabowo wis ora pati percaya ning habaib kama qala Caimin. Kata Caimin satu-satunya tokoh NU yang paling getol kepada habaib cuma Nusron Wahid. Itu kata Caimin. Pertama saya lihat di channel KBN Nusantara, dilihat lagi di Jagat Luk Pitu ada, di Bejo Dunia Akhirat 2 kali dia mah ada, Jagat Mataram dan semuanya ada. Kebanyakan itu youtuber ini dari daerah-daerah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, kayaknya mah bengene keturunan para wartawan di zaman kerajaan. Bisa jadi zaman kerajaan, jadi para pejuang-pejuang yang mengibarkan kemerdekaan dengan cara memberikan berita. Bisa jadi ana sing ngerokok melulu bengene kebuyute ngerokok melulu. Berjuang tapi bareng rokok. Alhamdulillah. Ana sing pejiri ning rabi ning dinding nggawa rabi bae kayane bengene gebuyute pejiri ning rabi kayak kulak ya. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekarang ini kata Rizik Syihab mau percaya boleh, ndak percaya juga boleh. Ya udah kalau begitu ya berarti wis rada-rada itu. Percaya boleh katanya, ndak percaya juga boleh, jere Rizik Syihab. Tapi lian-liane mora, kalau tidak percaya kuala, kalau tidak percaya masuk neraka, kalau tidak percaya nanti akan bertemu Rasulullah. Betapa malunya Imaduddin Usman dan seluruh laskar PWI. Sing malu sing isin kus kita tasira reang apa sira sing bakal isin lama kenen ki Yai Mustain dua anak 5 Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed. Anak Jupri ngaku-ngaku anak Kiai Mustain di Jakarta. Saya anak Kiai Mustain. Dihormati wangan murid-murid Kiai Mustain ini kan. Tapi pas ketemu dengan Kiai Mustainnya, ya itu anaknya tuh, endi? Anak kita botak makonon iku. Sampai keluarane Jupri.
Anak saya mah semuanya mustaqun minal ha wal mim wad dal. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed. Lakar Jupriku. Kira-kira sing isin Jupri apa kita wong? Jupri. Wa anta Jufri ya Ba'lawi. Fa anta ahaqqu ay yastakhiyya ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita di dalam mengungkap dan meneliti secara ilmiah bukan karena benci pada mereka. Kerunya wajib bagi kita untuk cinta kepada umat Islam. Deke Islam itu duduk aja ngomong duduk sengit mesengit be. Islam deke masih lah, Islam itu berarti masih saudara kita. Fa ikhwanukum fiddin. Lah lamun deweke gelem di mai weruh tong ampura ya. Sira senajan sing cilik melik ngakune putune Kanjeng Nabi, tapi kula weruh sira kudu putune Nabi, bukan duraka suwe-suwe mah lamun sira masih ngaku putune Nabi. Tidak bisa. Begal nasab. Kami dari dulu cucunya Kanjeng Nabi. Kamu dasar hasud, iri dengki. Ya hari makonon bae mah ya gati kesidane bakal izin kepada Kanjeng Nabi. Tapi kalau nerima apa iya ya? Coba saya ikut neliti, mana dalilnya Kiai Imad? Ini dalilnya. Ini kitab Tahdibul Ansab. Kakek kamu katanya namanya Ubed, ngaku cucunya Ahmad, anaknya Ahmad. Ahmad ini anaknya cuma 3 tuh. Ini kitab Sajarah Mubarakah, karya dari Al-Imam Fahruddin Ar-Razi, dikarang tahun 597 Hijriah. Dikatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma Muhammad Ali Husain, tidak ada Ubed. Berarti tuh buyut kamu yang namanya Ali Asyakron di abad ke-9 Hijriah tahun 895 Hijriah yang mengaku Ubed ini anak daripada Ahmad bin Isa adalah palsu. Yang benar kimat iya ampura dudu sengit kita wong ning sira krunya suwe-suwe ngaku-ngaku insinyur ligane mah ora kuliah-kuliah acan. Betul. Kira-kira salah tora kula mun kula wong main nasihat ning wong supaya deke sadar supaya selamat, salah tora. Kira-kira dora kata ora. Kira-kira nang Allah didemeni tora. Bakal kita wong ki manjing surga tora. Kira-kira lamun ana wong ngebohong putune Nabi padahal dudu kira-kira duraka ora. Kira-kira disengiti Nabi ora. Kemudian KH-KH yang mendukung dia ini akan mendapat syafaat Nabi tora. Wih kereng amat. Ora uli syafaat Nabi menawi uli besi. Amin ya rabbal. Menawi uli KH-KH atau menawi sadar. Amin. Karena KH-KH ini banyak juga dari orang-orang yang kita kenal, betul? Ana sing mantan bos, ana sing dulur, kadang-kadang masih besan, masih tetangga dan mantu. Banyak itu yang berat-berat karena ada kait orang tega ngaku nih bengen jek cilik melik dari putune Nabi barang harap mati jadi mantan cucu Nabi. Orang tega ngaku nih. Ya ndak apa-apa, tapi kan kita sebagai orang yang mencintai, seperti orang tua mencintai anaknya, walaupun tahu anaknya nangis, kalau dia lagi sakit musim hujan dia mau es nangis saja pengen dibeliin es, kira-kira kita beliin apa tidak? Tidak, walaupun kita melihat dia menang. Kenapa? Karena itu kita tahu itu yang terbaik buat anak kita. Kalau kita beliin es dia menang nangis tapi bakal gering, mending ketulung barang orang modar engkau nyesel. Itu KH-KH bisa jadi bakal nyesel ning akhirat. Kenapa engkau waktu di dunia tidak memberikan
nasihat kepada orang-orang yang mengaku cucu Nabi, padahal kamu tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, lalu kamu diam. Kenapa kamu kemudian hari ini pengen masuk surga? Meneng bebakaleku Kang Bejo. Wong imat makonon ji wong marah-marah bae. Kita sih misalakan. Celuk Imaduddin Banten. Siap. Sini, nanti ngajak Gusmar. Ya bawa Gusmar sini. Bawa Gusmar ikut-ikutan di sidang sama Allah. Semua ini kita ini bakal disidang Bapak. Saya ini senajan ning dunia durungana sing bener-bener bisa membawa dalil bahwa Baklawi cucu Nabi, tapi ning akhirat bakal sidang, kok bakal ngedeleng kabeh sidangnya. Aja gegabah. Setiap kalimat, setiap apa saja yang kita katakan di dunia ini, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang besar, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sidang, kabeh di sidang. Waduh, mangga kebengen arep mampire. Nggih. Jadi sing YouTuber sing ilok bonceng rangda kah? Ning anak-anak, mungkin melaka sing bonceng rangda. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hari ini saya bikin sebuah penelitian yang menyatakan Ba'lawi bukan keturunan Nabi secara ilmiah, berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan tes DNA, berdasarkan akhlak dan amal mereka. Saya akan dimintai pertanggungjawaban, dan saya siap bertanggung jawab, dan akan saya katakan di hadapan Rabbul Jalil bahwa saya bersaksi bahwa betul Ba'lawi, Habib Rizik, Habib Taufik, Habib Lutfi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syere Allah, betul surga kamu. Kata saya, nanti dulu seluruh laskar PWI ikut, wajib itu. Jangan lupa Kiai Imdad gitu. Ahmad Kiai Solehan, Gus Rifki ikut semua masuk surga. Ari YouTuber makari. Kenapa? Karena harus nyoting waktu mancing surga ini, disoting. Untuk apa? Modal dalam surga supaya kita bisa ngelihat YouTube di surga. Alhamdulillah, Allahumma rzuqna dukhulal jannah. Amin. Nah, yang mengaku ini juga bighairi haqqin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa? Sudah dibilang ada penelitian Imaduddin itu orang Banten bahwa kamu sudah dikasih tahu bukan keturunan Nabi, tapi kenapa kamu masih ngaku-ngaku saja? Karena malu saya. Misal, maka semuanya ada, setiap pasal ada ancaman hukumannya. Pasal 32, nah semua pasal-pasal sesuai dengan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kibin-kibin iku bingung deh pada gelati kula. Imat sirama bengen je orang ngajak apa? Iya orang tekan umat kita. Iya kan anak yang YouTube kesel kita dengan deleng aja. Orang lokan nonton YouTube yang mendukung Kiai Imad saya. Kenapa? Keiris-iris hatine pengennya nonton sing ngedukung bae sing kahak-kahak. Karena pemanusia itu Bapak dalam ilmu psikologi ada kecenderungan yang ingin dia dengar, yang ingin dia lihat hanya yang sesuai dengan keinginan hatinya saja.
Nah dari situ, dari teori psikologi itu bisa dikatakan sekarang yang mendukung dan percaya bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi mayoritas di Indonesia. Kenapa? Karena setiap ada isu nasab dari YouTuber yang mendukung terhadap terputusnya nasab Ba'lawi, yang nonton selalu banyak ratusan ribu. Bahkan ramai-ramai itu Bang Haji Roma yang nonton 2,6 juta. Waktu wawancara Karakula yang nonton 2,6 juta. Sedangkan lihat itu video-video yang membela habaib yang nonton 35, 27, KH. Coba lihat, coba orang pantas ya. Apa sing modalnya coba HP. YouTuber modalnya HP yang nonton ratusan ribu. TV NU online yang ratusan juta alatnya, yang nonton ketika KH ceramah itu 35 orang. Mengapa bisa mekonon? Ini harusnya introspeksi, betul? Kita kadang-kadang nonton itu komentar-komentarnya saya baca nangis. Ya Allah ya Rabbi, karena yang nonton TV yang punya Nahdlatul Ulama orang NU. Kalau orang Wahabi nggak mau nonton TV NU, orang Wahabi EPI nggak mau nonton NU online. Yang nonton itu saya mah punya aplikasinya juga dari zaman dulu, donasi untuk NU online TPNU supaya NU gede. Tapi ketika sekarang lihat komentar-komentar, kalau ada yang ngomong bela-bela Habib itu di TVNU, yang komentar, ya Allah, ini adalah harusnya introspeksi, bukan malah ngomong ini yang komentar katanya buzzer, yang komentar adalah mesin-mesin. Anakku pimpinan NU ngomong bahwa yang komentar itu mesin katanya. Yang bisa komentar tuh uang, bisa ngetik mekonon gitu. Lah ini bukannya introspeksi, tapi malah kemudian mencari kambing hitam robot. Kecintaan kita pada Indonesia NKRI final, betul? Tetapi dukungan kita pada pemerintah kondisional. Kalau pemerintah bagus, kita dukung. Kalau pemerintah melenceng dari anggaran dasar negara, dari Undang-Undang Dasar 45, dari Pancasila, ya kita harus mengkritik, tidak boleh mendukung, betul? Begitu pula kepada organisasi kita Nahdlatul Ulama. Kalau sesuai dengan konon asasi, sesuai dengan semangat perjuangan Wali Songo, kita dukung. Karena kesetiaan dan kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama bersifat final. Tetapi dukungan kita kepada pengurus itu kondisional. Kalau pengurusnya sesuai dengan cita-cita Nahdlatul Ulama, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan cita-cita muassis, cita-cita para the founding father Nahdlatul Ulama, kita kritiki agar mereka juga kemudian introspeksi untuk mengambil jalan yang sesuai dengan para muassis Nahdlatul Ulama. Iki pada menang ki apa jawabannya ki? Apakah kue hentek? Udah jam 12 lewat. Wis lanjut baik kita mado balik ke Banten. Iya, ambe wong Cilacap meparak kita balik ke Banten. Luar biasa. Kisah lihan ini di rumah saya aja, istri saya sampai kaget, sampai dia ngebuka pintu. Ada apa katanya, itu tamu santri saya yang perempuan, ada yang ngelirik juga.
Ternyata lagi ini Gus Rifki, Bisolehan, Imam Tuhin lagi yel-yel. Ini menambah kesemangatan santri-santri saya bahwa ini yang sudah sepuh pun dalam berjuang luar biasa. Satu pesan saya kepada para pengurus PWI-LS di Kabupaten Cilacap, NKRI ini adalah sebuah keniscayaan realitas kita dalam berbangsa dan bernegara. PWI-LS harus senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, umat Islam di Indonesia ini mayoritas, maka PWI-LS wajib menjaga umat Islam Indonesia. 3. Keberagaman agama dan suku di Indonesia adalah realitas dan keniscayaan. PWI-LS harus menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita sebagai mayoritas dalam beragama, Islam sebagai mayoritas, kita harus melindungi yang minoritas. Yang minoritas harus menghormati yang mayoritas. Apabila sebuah agama yang mayoritas tidak mempunyai rasa melindungi terhadap yang minoritas, maka negara yang plural tidak akan aman, tidak akan damai, tidak akan tentram. Bagaimana menjaga kerukunan kedamaian? Jangan suka ajaran agama yang lain yang diyakini ajarannya, kemudian kita bedah kesalahannya di hadapan publik. Ini aturan Allah. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi alam. Jangan kau caci maki Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka nanti akan mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Itu orang-orang yang baru masuk Islam, banyak yang baru masuk Islam kemudian membongkar-bongkar kesalahan agama masa lalunya di hadapan publik. Bisa dilihat bukan hanya oleh orang Islam, tapi juga dilihat oleh orang-orang non-Islam, di mana dulu dia beragama yang sama dengan orang yang sekarang ini marah. Makanya saya tidak setuju adanya debat-debat antar umat beragama tentang ajaran. Debat tentang Islam Kristen tidak perlu. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Siapa yang mau masuk Islam, masuklah Islam. Yang belum mau, jangan kita paksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghai. Ini ajaran Islam. Gak perlu supaya orang itu masuk Islam kita ngajak debat kepada dia. Debat-debat Islam Kristen zaman pengen ya wis kuma sikima la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal. Kalau orang mau supaya orang masuk Islam ke agama Islam, kita tunjukkan bahwa Islam agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mencintai manusia, agama yang menghormati semuanya, maka mereka nanti akan merasa nyaman dengan Islam, mengetahui kebenaran Islam. Wah, inilah agama yang benar, mereka mau masuk Islam. Nah, ikima Tuhan-Tuhan mereka kita caci maki. Kalau kita mencaci maki Tuhan orang lain, itu sama kita mencaci Tuhan kita sendiri. Kenapa? Karena nanti mereka akan balas mencaci maki Tuhan kita. Kalau kita caci maki nabi mereka, maka mereka nanti akan mencaci maki nabi kita. Kalau kita caci maki ajaran mereka, maka mereka juga akan mencaci maki ajaran kita. Siki mau Islam bagi masih akeh sing durung salat lengkap, iku bedingin
kon pada lengkap sholat 5 waktu tapi aja dipaksa maning iki masih ngorok gelem PWI durung sholat dijendor-jendor kenang panglima goblok maning bae. La ikraha fiddin, mancing Islam iku wis luar biasa bocah dulur-dulur sedanten, wis mancing Islam iku wis luar biasa. Kita harus menghormati semuanya agama yang sudah diakui di Indonesia ada 6, yang belum diakui kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selagi itu masih kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu sesuai dengan Pancasila, harus dihormati, jangan dipaksa-paksa. Kecuali dia mengatasnamakan Islam kemudian mengaku ada nabi baru, berarti tidak sesuai ajaran Islam. Serahkan kepada Kejaksaan Agung, serahkan kepada FKUB bahwa ini aliran sesat dalam Islam. Ngakune Islam tapi nabine Sarmedi. Karena kalau dia mengakunya Islam, maka nabinya harus Muhammad. Lamun deke ngakune agama baru, bu agama tiang listrik dah. Nabinya siapa? Sarmedi. Ya berarti kuma ajaran baru, bukan ajaran sesat menurut dheweke mah, dan tidak melanggar Pancasila. Biarkan aja, kita cerminkan Islam agama yang rahmatan lil alamin. Zaman bengen kita bisa Islam kabeh karena Wali Songo ahlaknya bagus, betul? Karena Wali Songo ahlaknya bagus, orang-orang pada mau masuk Islam walaupun durung gelem sholat. Nang Wali Songo ora dipaksa-paksa dijejak-jejak ki durung sholat iku. Makanya wong wis manjing Islam teger jauh lebih berkat. Lamun ngaji jauh lebih berkat, alhamdulillah. Ku cara Wali Songo bukan caranya kamu tidak sholat, tidak ibadah, bulan puasa kamu dagang makanan, ini adalah melanggar syariat Islam, serbu. Akhirnya uang dagang ning bulan puasa Ramadan diacak-acak warungnya. Iki bukan ajaran Wali Songo dan tidak sesuai dengan ajaran dan sila-sila dalam Pancasila.